So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini videonya lumayan agak sedikit beda ya, karena biasanya aku ngomongin makeup, skincare dan teman-temannya. Kali ini aku pengen ngomongin rambut ya, perambutan ya. So kalau kalian penasaran, jangan lupa sebelum menonton video ini supaya aku semakin semangat. Jangan lupa di like video ini, subscribe channel aku dan nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian bisa tahu video terbaru dari aku nanti selanjutnya. So without any further ado, let's start the video. Mungkin video ini lebih cocok buat kalian yang rambutnya itu tipenya hampir sama kayak aku, which is itu hampir sering dicatok, sering di smoothing ataupun sering diwarnain. So kali ini aku pengen share dulu permasalahan rambut aku yang mungkin dialami sama teman-teman yang sama juga nih, yang punya kebiasaan yang aku lakukan tadi sebelumnya. Menurut aku masalah utama rambut aku itu adalah si rontok, sama yang pasti rapuh, sama bercabang-cabang. Nah perawatannya itu udah pasti. Yang pertama itu perawatan ke salon ya, karena pasti kita pengen perawatan yang the best buat rambut kita. Itu bisa aku lakuin sekitar 2 minggu sampai 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Itu biasanya udah kayak hair mask, kayak perawatan rambut dan sebagainya. Itu tuh udah wajib gitu. Itu yang pertama. Cuma kalau misalnya menurut kalian itu mahal, menurut aku hair mask ataupun perawatan di rumah juga nggak apa-apa sih. Banyak banget sekarang perawatan rambut, brand-brand yang ngeluarin itu gitu. Itu nggak masalah, itu juga bagus. Aku juga sometimes, apalagi WFH gini, aku berbulan-bulan udah nggak ke salon, tapi menurut aku rambut aku masih bisa terawat kok. Yang kedua, itu pasti aku potong rambut itu biasanya 3 bulan sekali, ujung-ujungnya aja, supaya ngilangin si cabang-cabangnya itu, ngilangin yang kayak kering-keringnya. Karena apalagi aku setiap hari kan dicatok ya, jadi kayak rambut, kebayang gak sih rambut setiap hari tuh dipanasin terus kayak kering banget, jadi pasti ujung-ujungnya tuh kayak bercabang, kering, dan gak banget lah pokoknya. Terus yang ketiga itu keramas yang efektif. Kenapa aku bilang efektif? Karena kalau rambut kayak aku nih, pertama diwarnain, kan gak boleh sering-sering keramas ya, karena ntar warnanya cepet luntur. Sama kalau rambut smoothing gitu ya, dan sering dicatok, itu rambutnya pasti rontok dan kering. Jadi kalau misalnya semakin sering dikeramas ya, pasti rambut tuh jadi malah semakin kering. Karena kan sama aja kayak muka gak sih, kayak muka kita kalau misalnya berminyak, jangan terlalu sering dicuci karena malah semakin memancing kelenjar minyaknya itu untuk berproduksi. Sama dengan rambut. Kalau misalnya rambut kita tuh kayak sering dicuci, malah semakin kering, karena kan ya bukannya malah lemes, bukannya malah enak, ya enaknya cuma sehari doang, cuma setelah itu jadi kayak malah gampang lepek juga. Nah itu tuh ngeri banget kan, kok cewek itu pasti udah masalah banget sama rambut lepek tuh, kayak udah bad hair day, ya nggak sih gitu. Nah untuk ramas, aku itu permasalahannya adalah belum ketemu sama yang namanya sampo yang pas buat aku pribadi ya. Jujur, kayak mulai dari sampo yang di Mart, sampo sampai yang di drugstore yang harganya kayak terjangkau sampai yang agak kurang terjangkau tuh aku udah hampir semua cobain, sampai aku udah hopeless banget kayak cobain apa lagi gitu. Dan beberapa minggu yang lalu aku tuh kayak udah nothing tulus, aku cobain sebuah produk yang menurut aku nih underrated produk ya, karena jujur aku saat mau cobain itu tuh kayak nggak tahu produk ini apa. Yang aku tahu ini adalah produk lokal gitu, jadi kayak ya udahlah nothing tulus aja dan not expect too much. Yang penting ya udah, at least I try gitu ya. Kalau nggak cocok ya udah, kalau cocok ya bagus. Dan finally 3 minggu menurut aku nih fine di aku dan cocok. Jadi kayak aku rasa aku harus share ini ke teman-teman semuanya, supaya mungkin yang punya masalah rambut sama kayak aku biar terbantu dan mungkin menemuin solusinya. Nah sampo yang aku pakai yaitu si Kelaya Hair Treatment. Aku nggak tahu apakah aku yang ketinggalan zaman atau mungkin teman-teman udah ada yang pernah cobain. Mungkin kalian boleh komen di bawah kalau aku udah pernah cobain gitu, kayak boleh komen kalau kita sevisi misi, kita sejalan ya, kita suka. Nah sebelum aku review produknya, aku pengen review dulu dari kemasannya. Jadi dia tuh datang dengan kotak gini ya, jadi dia tuh datang dengan kayak gini, ini di dalamnya, ini kotaknya. Nah kotaknya itu berwarna hitam ya, dengan tulisannya tuh simple dan minimalis, hair Kelaya Treatment, minyak kemiri dan ekstrak aloe vera dengan berat 250 ml. Nah di samping kanan kirinya tuh kayak kelaya doang, tuh bener-bener simple banget ya, bener-bener kayak kayak minimalis lah gitu. Dan di belakangnya itu penjelasan tentang produknya, ada ingredients-nya, sama ada expired date-nya, nomor POM-nya, jadi aman ya. Dan manufacturer-nya juga dia diproduksi di Jawa Timur, jadi ini produk lokal ya. Tadi aku bilang gak sih ini produk lokal ya. Dan ini produknya tuh kayak gini, 250 ml, warna hijau ya, warna hijau. Karena menurut aku sih warna hijau ini mewakili dari aloe vera itu ya, karena aloe vera itu kan dia lidah buaya nggak sih, jadi lidah buaya itu warna hijau.
Jadi ya itu identity si lidah buayanya itu yang jadi warna hijau ini. Terus dia tuh hijau transparan kayak gini. Jadi kita bisa lihat isinya di dalamnya tinggal seberapa ya, walaupun ditutupin stiker di bagian tengah sampai bawahnya. Terus yang bikin aku suka juga sama produk ini, sebenarnya nggak produk ini doang ya, maksudnya produk sampo dan sabun aku lebih suka yang kemasan kayak gini nih, yang pump kayak gini. Karena kan banyak ada juga kan beberapa sabun tuh yang kayak dituang gitu kan. Itu menurut aku tuh kayak ribet nggak sih, kayak apalagi kalau lagi sampoan tuh. Kalau aku kan sampoan tuh biasanya kayak di bagian tengah dulu dikit, terus habis itu kalau udah di bagian kiri, di bagian kanan. Jadi tuh kalau mau pakai lagi, pengen dituang lagi tuh, kalau yang dituang itu ribet kan, karena tangan kita udah kotor gitu. Kalau misalnya kayak gini, kita tinggal kayak pencet gini aja pakai tangan, karena kan belum sabunan tuh, jadi kayak gampang. Nah, tekstur di dalamnya itu kan harus lihat ya. Jadi dia tuh warnanya bening ya, kayak gel gitu. Dia tuh bener-bener kayak mirip kayak aloe vera persis gitu, bener-bener putih bening, gak ada warnanya. Biasa kan ada yang warna putih susu, ada yang warna-warni bahkan ya. Pokoknya ini warnanya bening dan wanginya, kalian harus tahu ya, wangi tuh enak banget. Wangi apa ya? Wanginya bukan wangi yang berisik, gimana ya? Wangi berisik tuh kayak terlalu mencekam, bukan mencekam, terlalu rame gitu, kayak buah-buahan fruit gitu. Menurut aku udah bosen banget sama wangi-wangi kayak gitu, kayak nggak dewasa. Gak tau, wanginya tuh terlalu pasaran. Terus tapi ini tuh wanginya tuh bener-bener eksklusif, wanginya tuh bener-bener kayak di apa ya? Wanginya tuh sejuk, wanginya tuh adem, tumbuh-tumbuhan, tanaman gitu, tapi wanginya tuh gak nyengat, enak banget. Nah, terus ya yang bikin enaknya lagi juga, yang bikin menurut aku wow, itu adalah si Kelaya hair treatment ini. Saat dipakai di kulit kepala, itu ada rasa sensasi, ada rasa-rasa dinginnya yang bisa yang sering kita bilang kayak cooling sensation ya. Dan itu enak banget kalau misalnya pagi, kalau kita sampoan malam-malam lagi banyak masalah, lagi stres, lagi banyak utang mungkin, atau banyak masalah, diputusin pacar ataupun ditinggal gebetan, kayak ini bantu banget sih. Sedikit relax ya, sedikit apa ya, bikin kita hempas dari masalah-masalah itu, karena ada sensasi dinginnya, karena pas banget di kepala kan. Dan emang sih saat aku dicek di ingredientsnya dia ada kandungan mentol aja, makanya wajar kalau ada sensasi dingin di kulit kepala. Saat dikeramas ya, memang sih si Kelaya treatment ini tuh dia nggak banyak busanya. Jadi kalau kalian yang busa oriented ya, atau mungkin tergila-gila dengan busa ya, suka mandi busa, mungkin nggak suka sama ini. Cuma kalau aku pribadi ya, aku tuh bener-bener nggak masalah mau banyak busa, mau nggak banyak busa. Bagian yang terpenting bagi aku adalah aroma sama ya resultnya. Sekarang aku pengen ngomongin manfaatnya. Nah, manfaat dari produknya tuh gila banget sih. Maksudku aku sempet yang hopeless gitu, dan sempet yang kayak apa, emang iya ya bener. Nah, kalian mesti tahu nih ya manfaat-manfaat yang bisa dihasilkan dari si Kelaya hair treatment ini. Yang pertama itu manfaatnya bisa mengatasi rambut rontok, kebotakan, melembabkan dan menghitamkan rambut bayi. Jadi ini bisa buat bayi juga ataupun anak-anak, menumbuhkan rambut lebih cepat, memanjangkan rambut, memperkuat akar rambut, menghitamkan rambut, menyuburkan kembali akar-akar rambut, mencegah rambut bercabang, terus menghaluskan rambut, menghilangkan ketombe, dan mengkilapkan rambut. Banyak banget kan manfaatnya, gila. Lalu apa aja sih yang bekerja di rambut aku gitu kan? Maksudnya manfaat apa aja yang cukup bekerja nyata dari si Kelaya hair treatment ini? By the way, aku info lagi kalau aku udah pakai ini kurang lebih 3 mingguan, hampir sebulan lah. Aku lupa ngitunginnya, aku lupa banget tanggalan pastinya, cuma kurang lebih 3 mingguan lebih ya. Jadi kayak pertama tadi aku udah bilang kan, masalah rambut aku tuh adalah rontok. Nah, walaupun memang jujur kalau misalnya masalah rontok yang banyak banget itu memang belum ya, maksudnya belum kelihatan signifikan. Cuman kenapa aku bisa bilang kayak dia cukup membantu aku untuk mengatasi rontok rambut. Jadi itu dulu itu aku biasanya nyisir rambut itu jarang banget pakai sisir, karena biasanya rambut aku kan di keriting. Jadi biasa aku sisir pakai tangan. Cuman yang bikin keselnya adalah saat aku sisir, even itu pakai tangan, itu pasti kayak nyangkut di tengah ya. Saking kayak ternyata di tengah tuh ada kusut, dan kayak pas aku sengaja tarik, itu tuh pasti ada rambut yang kebawa gitu. Kayak rambut nih 1 helai, 2 helai, bahkan banyak helai itu bisa ketarik dari tarikan rambut aku. Nah, setelah aku pakai Kelaya hair treatment ini ya, saat aku berusaha sisir rambut aku, itu tuh bener-bener yang kayak ngalir aja gitu. Tuh, nggak ada yang nyangkut, bener-bener tuh nggak ada rambut juga, bener-bener yang kayak ya udah ngalir aja gitu tuh.
kayak enak banget bener-bener, dan yang pastinya jauh lebih halus ya. Dan jujur saat aku pakai si Clay ini, setelah pemakaian sampo aku nggak pakai lagi yang namanya conditioner. Jadi kayak aku pengen ngetes juga karena kan dia bilang sempet klaim bisa menghaluskan. Jadi kayak seberapa halus sih ternyata. Oh ternyata ya rambut aku yang jarang aku pegang-pegang karena dulu tuh kayak kasar banget ya, kayak keras, sekarang tuh kayak jauh lebih halus dan enak banget. Karena saat aku tarik-tarik pun juga kayak nggak ada lagi rambut yang ikut tuh, bener-bener halus dan nggak macet di tengah, ngerti kan? Kayak tiba-tiba kayak kok susah gitu. Ini nggak, bener-bener yang kayak tuh enak banget ya pokoknya. Yang kedua itu biasa kalau aku habis keramas itu banyak banget ya, mungkin yang kalau punya masalah rambut kayak aku tuh pasti ngerasain banget. Kayak kalau kalian nggak pungutin rambut kalian yang jatuh, pasti kayak itu tempat apa namanya, penyaringan air itu pasti udah kayak mampet karena banyak rambut kita yang berguguran di situ. Pasti ngerasain banget dong, kayak aku juga. Cuma setelah pakai ini itu rambutnya bener-bener berkurang signifikan juga, berkurang maksimal, walaupun mungkin ya emang ada 1-2 lah ya gitu, wajar dan normal. Cuman kayak nggak jadi mampet juga gitu ininya, airnya. Jadi kayak menurut aku wow, ini keren banget sih gitu. Itu yang kedua yang aku rasain. Dan yang ketiga itu adalah saat aku bangun tidur. Aku biasa kalau bangun tidur tuh jarang banget ngikat rambut. Kenapa aku bilang jangan ngikat rambut? Karena aku takut rambut aku patah. Cuma kekurangannya adalah kalau misalnya dia ke dry itu pasti rambutnya kusut dan kayak banyak yang rontok. Nah surprisingly saat aku pakai ini ya, aku ngecek pas aku bangun tuh kayak pas rapin tempat tidur itu warnanya, itu rambutnya gak ada dong, totally gak ada. Bukannya berkurang, tapi kalau ini beneran gak ada. Jadi menurut aku ini amazing banget sih kalau misalnya buat rambut aku yang rapuh banget, yang suka rontok, ini tuh keren banget menurut aku. Jadi kayak aduh gimana ya, aku gak mau lebay karena ya terkadang aku berlebihan gitu. Cuman ya emang itu aku rasain, jadi ya udah gitu. Ini based on my review aja ya. Jadi itu dia ya review aku tentang si Clay hair treatment ini. Keburu nanti kepanjangan ataupun terlalu lebay, walaupun emang ya emang itu aku rasain gitu. Cuman semoga kalian bisa mengambil positifnya. Emang kalau kalian punya masalah yang sama kayak aku atau pengen cobain, penasaran, menurut aku ini worth it banget buat dicoba. Karena harganya pun juga menurut aku juga worth it lah. Maksudnya kayak dibilang mahal enggak, dibilang murah juga ya enggak juga gitu. Karena kalau terlalu murah kan ya ini bagus, menurut aku kenapa enggak dicoba gitu kan. Nah kalau kalian penasaran pengen langsung buru-buru coba, kalian boleh langsung klik di link description box bawah seperti biasa. Kalian bisa langsung beli di link bawah, atau kalian bisa langsung kepoin Instagram si Clay hair treatment ini. So for the last, thank you for watching. See you in my next video and bye.